Bersiap. Hormat. Selamat pagi, Pak Guru. Oke, silakan dulu. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ulangi sekali lagi, belum semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, apa kabar kalian di hari ini? Baik. Ada tadi pagi semua sudah sarapan toh? Sudah. Semua sudah sikat gigi? Sudah. Oke, baik. Kalau begitu, kita sudah siap dengan penuh semangat, dengan tubuh yang bersih, kita sudah siap untuk mau memulai pelajaran. Oke, untuk mengawali kita punya pelajaran atau untuk mengawali segala aktivitas kita, maka kita harus awali dengan apa, Nak? Berdoa. Oke, Pak minta salah satu dari anak-anak untuk pimpin kita dalam doa. Untuk Elika, silakan maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Nanti kita nyanyi satu lagu rohani, baru kita berdoa. Ya, teman-teman yang lain semua silakan berdiri. Selamat pagi Tuhan. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak biasa kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Mari kita berdoa. Dan Yesus, sekarang kami mau belajar, kiranya Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami sampaikan dari pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Satu, dua, tiga. Terima kasih Elika. Silakan dulu. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Pak akan cek kehadiran dulu ya. Ketika Pak panggil nama, maka angkat tangan dan bilang Hadir. Oke, baik. Kita mulai dari siswa pertama. Hilvan Kause, Hadir Pak. Jevan Nonokariang, Hadir Pak. Januarius Saifatu, Hadir Pak. Angelika Cintamania Bungo, Hadir Pak. Abigail Rarawati Makone, Hadir Pak. Afu Nesnai, Hadir Pak. Reynaldi Taibenu, Hadir Pak. Martini Takene, Hadir Pak. Melandri Bere, Hadir Pak. Angelika Dita Ranggawiwi, Hadir Pak. Eugenius Leonel Ato, Hadir Pak. Mesela Putri di Muraba, Hadir Pak. Stefani Taneo, Hadir Pak. Teresia Dileta Muda. Hadir Pak. Oke, baik. Semua hadir ya? Hadir. Oke, baik, semua hadir. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita sebagai anak-anak Indonesia. Pak akan minta anak-anak untuk berdiri supaya kita nyanyi bersama-sama. Oke, bersiap? Kita akan mulai ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku,
Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah selesai menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Oke anak-anak, sebelum masuk kepada pembelajaran kita berikutnya untuk kali ini, kita akan Pak Guru akan mengecek kembali anak-anak punya daya ingat, punya pengetahuan tentang materi yang sudah kita belajar sebelumnya. Oke anak-anak, materi yang sudah kita belajar sebelumnya itu materi tentang apa? Musyawarah dan mufakat. Itu artinya apa? Kita duduk bersama untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Oke, baik. Karena kita sudah menguasai materi tentang musyawarah dan mufakat, maka dari itu kita akan masuk kepada materi baru, yaitu tentang materi menjaga keberagaman di dalam beragama dan di dalam berbudaya. Oke, jadi anak-anak, tujuan kita belajar materi ini adalah supaya anak-anak itu bisa hidup di antara masyarakat yang beragam, menghargai keberagaman budaya dan juga menghargai keberagaman agama. Oke? Baik anak-anak, untuk selanjutnya Pak Guru akan menanyakan beberapa hal kepada anak-anak. Nah, pertama pertanyaannya yaitu, pernahkah anak-anak mendengar ada beberapa orang itu mereka berbicara menggunakan bahasa yang tidak anak-anak mengerti? Pernah? Nah, itu menunjukkan bahwa kita punya bahasa itu sangat beragam. Lalu yang berikut, pernahkah anak-anak melihat orang-orang berpakaian adat daerah yang berbeda dari anak-anak punya pakaian adat daerah? Pernah? Nah, itu menunjukkan bahwa kita punya pakaian adat itu juga beragam. Yang berikut lagi, pernahkah anak-anak melihat ada orang yang pergi berdoa kepada Tuhan tetapi di tempat ibadah yang berbeda? Pernah? Ya, berarti itu menunjukkan bahwa kita punya agama itu juga beragam. Oke, baik anak-anak, untuk lebih memperdalam kita punya materi pada hari ini, kita akan menayangkan sebuah video dan berharap anak-anak menyaksikan dengan baik supaya ketika ada pertanyaan, anak-anak bisa menjawab. Oke, baik, kita akan saksikan video berikutnya. Keberagaman suku dan budaya. Indonesia adalah negara kepulauan. Dari geografis yang berbeda-beda tersebut, Indonesia memiliki banyak sekali suku. Suku bangsa atau yang disebut juga etnis dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku, lebih tepatnya 1340 suku bangsa. C. Keberagaman agama. Indonesia adalah negara yang religius. Hal itu dibuktikan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan dalam beragama dijamin dalam UUD 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Agama-agama yang diakui oleh negara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Keberagaman budaya, agama, dan kepercayaan sesungguhnya merupakan kekuatan dan keunggulan yang menjadi kekayaan Indonesia. Untuk menghindari sikap negatif atas keberagaman, kalian harus memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan budaya maupun agama yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sikap toleran, yaitu menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jika setiap warga memiliki
bersikap toleran, niscaya akan tercipta kehidupan yang damai serta saling menghargai dan menghormati. Berikut ini contoh tindakan menghormati keberagaman dalam keluarga. 1. Menghormati dan melaksanakan nasihat orang tua. 2. Tidak mengganggu anggota keluarga lain melakukan hobi atau pekerjaannya. 3. Menghargai perbedaan usia di antara anggota keluarga. Misalnya kakak harus menyayangi adik dan adik harus menghormati kakak. Berikut ini beberapa sikap yang dapat kalian lakukan dalam menghormati keberagaman budaya dan agama di sekolah. 1. Berteman dengan semua teman tanpa membedakan suku, ras, budaya, ataupun agama mereka. 2. Melaksanakan piket kelas bersama teman kelompok sesuai jadwal. 3. Tidak melakukan perundungan terhadap teman yang berbeda. 4. Bersedia belajar kelompok atau mengerjakan tugas prakarya dengan semua teman. Berikut ini beberapa contoh toleransi keberagaman budaya dan agama di lingkungan masyarakat. 1. Membantu tetangga yang terkena musibah atau punya hajat tanpa melihat latar belakang suku, budaya, atau agamanya. 2. Menghadiri kegiatan upacara adat di lingkungan tempat tinggal. 3. Menonton pertunjukan budaya dari daerah lain. 4. Tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. B. Mengajak teman untuk bersikap toleran terhadap keberagaman budaya dan agama. 1. Pentingnya toleransi dalam keberagaman budaya dan agama. Meskipun Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan dan keberagaman, hal tersebut membuat Indonesia rentan terpecah belah akibat perbedaan yang ada. Perpecahan di masyarakat bisa memicu konflik yang menimbulkan kerugian banyak pihak. Oleh karenanya, diperlukan sifat toleran dan juga tenggang rasa terhadap perbedaan dan kemajemukan di masyarakat. Sifat toleransi haruslah ditanamkan sejak dini supaya bisa menerima perbedaan yang ada. Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mencegah proses perpecahan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Setiap individu hendaknya mengaplikasikan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Oke, baik. Demikian video sepintas tentang menghargai keberagaman. Oke, selanjutnya kita akan tanya jawab tentang isi dari video tersebut. Oke, Pak Guru mau tanya dulu kepada anak-anak. Apa yang anak-anak nonton tadi dalam video tersebut? Apa yang anak-anak tonton dalam video tersebut? Angkat tangan dan Pak akan tunjuk untuk bicara. Kalau mau bicara, angkat tangan, nanti Pak akan tunjuk untuk bicara. Oke, tanya silakan. Menghormati dan bertoleransi kepada agama lain dan budaya. Oke, kita tepuk tangan untuk tanya dulu. Selanjutnya tidak ada yang lain? Siapa lagi dari kelompok belakang? Kelompoknya Irfan. Ada kok? Tidak. Ada yang lain dari kelompoknya Elika? Oke, sudah cukup? Oke, sudah cukup. Kalau begitu berarti Pak Guru anggap anak-anak sudah ada sedikit gambaran tentang materi kita pada hari ini ya, yaitu tentang toleransi, menghargai segala keberagaman. Oke, selanjutnya Pak Guru akan membagikan kepada anak-anak LKPD untuk dikerjakan di dalam kelompok. Jadi ini tugasnya dikerjakan secara berkelompok ya. Oke, jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, Pak akan bagikan LKPD di sini. Anak-anak akan tuliskan nama kelompok dan nama anggota kelompok. Nah, sebelum anak-anak tulis nama kelompok dan nama anggota kelompok, itu Pak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu.
menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi setelah ini kita akan menyepakati waktu. Waktu untuk mengerjakan itu adalah selama 25 menit. Berapa menit? 25 menit. Ya, jadi kalau sudah 25 menit selesai, itu artinya kita sudah harus selesai kerja. Jadi harus benar-benar fokus supaya manfaatkan waktu dengan baik. Oke, baik. Anak-anak perhatikan ke situ. Pak akan jelaskan tentang soal-soal yang ada. Soal nomor 1. Dari video yang sudah disimak, menurut anak-anak apa itu keragaman budaya dan agama? Itu silakan dijawab. Jadi menurut anak-anak keragaman budaya dan agama itu seperti apa? Bentuknya seperti apa? Macam apa saja? Ya. Yang kedua, apa yang kalian lakukan ketika menghadapi perbedaan budaya dan agama yang ada di lingkungan kalian? Caranya kita bagaimana? Kita hidup dengan suasana yang beragam itu kita bawa diri seperti apa? Gitu ya. Nomor 3. Coba ceritakan sikap kalian dalam menghormati keragaman budaya dan agama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi di keluarga itu kita buat apa saja dalam menghadapi keberagaman. Terus di sekolah kalau beragam kita harus buat bagaimana? Kita bawa diri seperti apa? Terus yang ketiga itu bagaimana kita bawa diri untuk menghadapi keberagaman di dalam lingkungan masyarakat. Jadi ada 3 ya, rumah, masyarakat, dan sekolah. Nomor 4, apakah keberagaman budaya dan agama selalu memberi dampak positif bagi lingkungan? Itu jawabannya ya atau tidak. Itu jawabannya singkat saja. Nomor terakhir, apa yang harus dilakukan agar keberagaman tersebut tidak berdampak negatif bagi lingkungan sekolah dan masyarakat? Misalkan di situ ada keberagaman sehingga bilang agama A yang benar, agama B yang benar, atau suku A yang benar, suku B yang benar, sehingga bisa menjadi dampak negatifnya bisa terjadi pertengkaran. Nah, solusinya apa supaya bisa menjadi jalan tengah, gitu ya? Oke, baik. 25 menit kita mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Kalau bisa dikerjakan terlebih dahulu. Kalau bisa dikerjakan terlebih dahulu, nanti nama ditulis dari belakang tidak apa-apa. Intinya baca soal dan kerjakan terlebih dahulu. Nama itu bisa dari belakang. Manfaatkan waktu yang ada, tidak boleh terlalu lama. Kalau tidak paham, angkat tangan, Pak akan datang untuk jelaskan ulang. Tidak paham? Kalau kurang paham, langsung saja kerjakan. Oh ya, di atas meja kalian, mungkin tadi sebelum kalian masuk ke kelas, Pak sudah siapkan ada buku atau bahan ajar di situ ya. Bisa jadi petunjuk untuk mengerjakan. Jawaban bisa ada dalam situ, bisa juga kalian pikir sendiri untuk bisa menjawab dengan kata-kata sendiri lebih bagus kan? Saling membantu, tidak boleh masing-masing. Saling membantu ya. Keragaman budaya.
ngobrol ini sudah depan nih. Ini seperti ini, gitu. Emang bisa dicari di buku di bahan aja, bisa dicari juga di kalau sebentar evaluasi itu yang tidak boleh dari buku itu masing-masing tidak boleh nyontek. Tapi kalau ini kita bisa lihat dari bahan ajar untuk kita kerjakan bersama, kerjasama, separuh cari, separuh tulis, gitu ya. Jadi bukan sendiri-sendiri. Apa yang akan kalian lakukan untuk menghadapi perbedaan budaya dan agama yang ada di lingkungan kalian, misalkan di dalam rumah atau di sekolah atau di dalam masyarakat, karena itu misalkan ada budaya yang beda, ada agama yang beda, ada bahasa beda, kita juga beda bahasa beda, agama beda, ada beda, mungkin harus adalah cara kita menghadapi supaya tidak terjadi ini soal keberagaman budaya dan agama. Keberagaman budaya adalah saling kerjasama. Keberagaman agama yang pakai supas jawab setiap misalnya kita ketemu misalkan dalam kondisi jadi misalkan ini kalau misalkan ilmu yang sumber yang harus apa supaya misalkan dalam Islam misalkan ketemu itu harus bagaimana supaya ini tetap baik. Oke, itu yang soal untuk mengambil apa dari video di sini mengenai apa itu keragaman budaya. Keragaman budaya adalah apa saja yang beda-beda. Keragaman budaya adalah ini beda, ini beda, ini beda. Keragaman agama adalah ini beda. Lara harus mengerti. Lara satu kelas dengan harus mengerti. Itu yang namanya keragaman. Jadi kamu dulu dalam kelompok ini juga keragaman. Begitu. Ya, tadi kita mulai 9.50. Sekarang sudah 10:04. Ya, masih ada waktu ya.
menit. Berarti sudah 15 menit kita bekerja. Berarti sisa berapa menit? Dari 25 menit. Kita mengerjakan itu selama 25 menit. Oke, sudah 16 menit kita bekerja. Lanjut, masih ada waktu. Gimana? Ya, jangan nomor apa aku jawab ya atau tidak. Gitu. Saling diskusi ya, saling membantu. Ada 3 orang, satu orang mungkin lihat buku, satu orang mungkin bisa bantu tulis, satu orang kasih pendapat. Seperti itu. Kita berdiskusi. Coba ceritakan sikap kalian dalam menghormati keberagaman budaya dan menghormati keluarga, menghormati kalau kebudayaan atau kebiasaan itu beragam atau agama beragam tidak sebuah kebudayaan di sekolah kalau beragam dan juga di masyarakat ketika kita beragam jadi ini ada 3 satu tentang sudah 18 menit ya. Ya. Misalkan di dalam kelompok ini ada keagamaan. Kalau keagamaan itu misalkan satu lebih, satu kurang, satu kurang, satu lebih. Supaya kurang dan lebih ini tidak saling bentrok, misalkan satu agama lain, satu agama lain. Supaya agama A dan B ini tidak bentrok, maka kita harus fokus. Keragaman itu bisa membawa dampak positif, bisa juga negatif. Supaya dia jangan jadi negatif, maka kita harus bentrok. Begitu. Sini sudah habis. Oke, selesai. Masih ada waktu bisa dicek-cek kembali. Ada satu kelompok yang sudah selesai, yang lain dan saya buru-buru perlahan. Yang sudah selesai bisa dibaca-baca kembali supaya latihan ketika sebentar mau presentasi itu di depan itu berbicara sudah lancar ya. Karena untuk tampil itu juga harus persiapan diri. Tidak asal-asalan di depan nanti mau bicara sudah tidak bisa. Jadi harus persiapan diri. Ya, boleh sambung di bawah. Kalau masih panjang boleh sambung di bawah. Ya, sekarang kita mulai 10 lewat 10. Sekarang 9 lewat 10, sekarang sudah 10 lewat 10. Sudah berapa menit?
20. 20 menit. Berarti sisa 5 menit. Sisa 5 menit. Selesai 5 menit. Aku akan mau anak tampil ke depan. Berarti 10:15 kita sudah harus present. Iya, itu boleh juga. Itu bentuk dari orang tua menjalankan perannya sebagai orang tua. Orang tua punya peran itu menasihati kita. Kalau orang tua sudah jalankan peran untuk menasihati, berarti kita juga jalankan peran untuk taat terhadap nasihat orang tua, berbicara juga. Itu yang di keluarga. Nanti sekolah beda lagi, masyarakatnya. Ya, boleh. Itu contoh dari program menjadi. Oke, lagi 4 menit. Lagi 3 menit ternyata. Lagi 3 menit. Yang ini benar sudah selesai. Oke, mulai latihan sudah. Siapa yang mau bicara dari Lota? Kalau dari kelompok ini, nah, ini Samia. Nanti saya mau tampil. Ini sudah. Oke, nanti ini Rara yang bicara. Nanti saya mau tampil ke depan. Tapi hanya satu orang yang bicara untuk menyapa teman-teman, terus satu orang tugasnya untuk membaca jawaban, membaca hasil diskusi. Oke, lagi 2 menit. Ya, jawab ya, nomor 4 jawab ya. Nomor 4 cuma jawabannya ya. Itu nanti bisa tahu beri penilaian baru Pak tulis. Jadi kasih. Nama kelompok tinggal ditulis ya. Nama kelompok sudah ditulis. Hari tanggal nanti biar kamu tulis, tapi kalau sudah tulis jangan tulis tidak apa-apa. Hari tanggal skor nanti Pak yang tulis. Penilaian dari tulis. Oke, tinggal 1 menit. Bagaimana? Sudah Pak. Dan ini sudah? Kelompok sini? Apa yang harus dilakukan? Misalkan saja dalam kelompok ini ada keberagaman, misalkan ada agama yang berbeda. Apa yang harus kita lakukan supaya agama yang berbeda ini tidak saling bermasalah, supaya hidup tetap damai meskipun berbeda, karena berbeda itu berat. Sudah Pak. Nanti kamu baca ini. Oke, baik. Waktu kita
sudah selesai 15 menit. Silakan ditaruh bolpoinnya, ditaruh kertasnya. Nanti Pak Guru akan meminta anak-anak untuk maju ke depan berkelompok ya. Jadi kita mulai presentasinya kita. Nanti semua anggota kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil presentasi. Oke, baik. Untuk pertama dari kelompok berurutan saja ya. Dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ayo kelompok 1 silakan maju ke depan. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, silakan kelompok 1 di sini. Ya. Oke, silakan. Kita pakai teman-teman untuk lanjut. Pak Guru ada di sini. Hai. Hai. Hai, Steffi. Saya akan menyaksikan hasil pernyataan kami. Kelompok satu nama anggota kelompok Gagal Ngomong, Stefan Daniel. Soal nomor 1 dari video yang sudah disimak menurut anak-anak apa itu keagamaan budaya dan agama. Menurut kami terlalu besarnya adalah dari budaya-budaya rumah gondong, rumah jonggol, dari gereja, rumah koni, agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha dan Konghucu. Apa yang akan kalian lakukan ketika menghadapi perbedaan budaya dan agama yang ada di lingkungan kalian? Kita harus menghormati dan bertoleransi kepada teman atau keluarga yang berbeda agama atau budaya. Coba ceritakan sikap kalian dalam menghormati perbedaan budaya dan agama di lingkungan sekolah. Kedua, tidak melaksanakan orang tua, tidak mengganggu anggota keluarga lain yang melakukan hobi atau pekerjaan. Kedua, berteman dengan semua teman tanpa membedakan agama, ras, dan budaya. Tiga, menonton pertunjukan budaya dari daerah lain. Empat, apakah keragaman budaya dan agama selalu memberikan dampak positif bagi lingkungan? Ya. Apa yang harus dilakukan agar keragaman tersebut tidak berdampak negatif bagi lingkungan sekolah dan masyarakat? Kalau kita bertemu dengan teman yang berbeda agama atau budaya, kita harus menghormati dan bertoleransi kepadanya. Ketika kita sedang berada di lingkungan masyarakat dan kita bertemu dengan orang yang berbeda agama dan budaya, kita harus menghormati dan bertoleransi kepada orang lain. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Sebelum kelompok 1 dulu, bisa di situ. Mungkin ada dari teman-teman ada pertanyaan kepada kelompok 1. Tidak ada pertanyaan? Oke, berarti kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, kita lanjut presentasi untuk kelompok 2. Kelompok 1 silakan dulu. Ya, alat ini. Hai teman-teman. Hai, Mas. Kami akan membacakan hasil rekaman di kelompok 2. Dari video yang sudah disimak, menurut anak-anak apa itu keberagaman budaya dan agama? Keberagaman budaya, bahasa, adat, agama, dan ras, dan sebagainya. 2. Apa yang kalian lakukan ketika menghadapi perbedaan budaya dan agama yang ada di lingkungan kalian? Perbedaan budaya saling menghormati perbedaan masing-masing. 3. Coba ceritakan sikap kalian dalam menghormati keberagaman budaya dan agama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita harus menghormati lingkungan keluarga yang berbeda-beda. 4. Apakah keberagaman budaya dan agama selalu memberi dampak positif bagi lingkungan? Ya. Apa yang harus dilakukan
Oke, baik, kita berikan aplaus dulu. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan dari teman-teman mungkin? Tidak ada? Oke, baik. Kita beri aplaus satu kali lagi. Ya, silakan duduk kelompok 2. Nanti selesai semua baru dikumpulkan ke Pak Guru ya. Lanjut kelompok 3. Nanti berdiri agak geser sedikit supaya jangan kena ini cahaya. Sarwat taruh ke sini. Oke, pas. Ya. Hai teman-teman. Kami dari kelompok 3 kami akan mempresentasikan hasil kerja kami kepada Irfan. Saya persilakan. Nomor 1 dari video yang sudah disimak, menurut anak-anak apa itu keragaman budaya dan agama. Dalam keberagaman budaya Indonesia juga memiliki penganut agama dan kepercayaan yang beragam. 2. Apa yang akan kalian lakukan ketika menghadapi perbedaan budaya dan agama yang ada di lingkungan kami. Keberagaman budaya, agama, dan kepercayaan sesungguhnya menurut kekuatan dan keunggulan yang menjadi kekayaan Indonesia. Nomor 3, menjadikan sikap kalian dalam menghormati keberagaman budaya dan agama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menghormati dan melaksanakan nasihat orang tua, tidak mengganggu anggota kelompok lain melakukan mobil atau pekerjaan. Keluarga atau keberagaman budaya dan agama selalu memberikan dampak positif bagi lingkungan kerja. 5. Apa yang harus dilakukan agar keberagaman tersebut tidak berdampak negatif bagi lingkungan sekolah dan masyarakat. Tidak melakukan kerumunan terhadap elemen yang berbeda, membuat kegiatan terkena musibah ataupun azab tanpa melihat latar belakang suku, budaya atau agama. Selesai? Sekian dan terima kasih. Oke, baik, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, baik, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada kok? Pas? Oke, baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompoknya Irfan. Silakan duduk kelompoknya Irfan. Selanjutnya kelompok 4. Khususnya Sarah dan teman-teman. Oke, pas ya. Ya, seperti itu. Hai teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama kelompok 4. Nama anggota kelompok adalah negara dalam pengetahuannya, aku dan dengan atau. Pertanyaan mereka itu adalah dari video yang sudah disimak menurut anak-anak apa itu keberagaman budaya dan agama. Keberagaman budaya adalah seperti daerah, baju adat, dan lain-lain. Keberagaman agama adalah seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Pertanyaan kedua adalah apa yang akan kalian lakukan ketika menghadapi perbedaan budaya dan agama yang ada di lingkungan kalian? Jawabannya adalah akan saya menghargai dan tidak membuli dan menghormati mereka. Pertanyaan ketiga adalah coba ceritakan sikap kalian dalam menghormati keberagaman budaya dan agama di lingkungan keluarga
dan sesama di lingkungan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk Oke, baik. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan atau respon dari teman-teman? Teman-teman yang lain? Tidak ada? Oke, baik. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok terakhir. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5. Kelompoknya Erika. Hai teman-teman. Hai Keisha. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya mempersilahkan kepada Erika. Kami dari kelompok 5, nama-nama anggota kelompok: Angelika di Terangga Wiwit dari Usia Dalenta Muda, Yanor Rius Seanpatu. Pertanyaan dari nomor 1, dari video yang sudah disimak, menurut anak-anak apa itu keberagaman budaya dan keragaman budaya adalah pakaian adat, bahasa daerah khas, agama juga berbeda-beda, ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, dan sebagainya. 2, apa yang akan kalian lakukan ketika menghadapi perbedaan budaya dan agama yang ada di lingkungan kalian? Keberagaman budaya, kita harus bertoleransi terhadap budaya lain, agama-agama lain, supaya tidak terjadi konflik budaya dan agama di sekitar kita. 3, coba ceritakan sikap kalian dalam menghormati keberagaman budaya dan agama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita harus mendengarkan perkataan orang tua, kita harus menaati peraturan kelas, kita harus menghormati satu sama lain. Apakah keberagaman budaya dan agama selalu memberi dampak positif bagi lingkungan? Ya. 5, apa yang harus dilakukan agar keberagaman tersebut tidak berdampak negatif bagi lingkungan, sekolah, dan masyarakat? Kita harus menjaga keberagaman dan tidak boleh membeda-bedakan budaya dan agama di lingkungan sekolah dan masyarakat. Oke, sudah kita berikan tepuk tangan untuk kelompok yang sudah tampil. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada. Oke, baik, silakan duduk kembali. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk kita sudah selesai mempresentasikan hasil diskusi kita dari kelompok masing-masing, semua sudah bagus. Oleh karena itu, kita akan melakukan sebuah tepuk untuk kita semua, tepuk salut. Kita akan melakukan tepuk salut dengan instruksi dari Pak Guru. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik anak-anak. Dari hasil diskusi dan presentasi yang sudah anak-anak lakukan, maka kita tiba kepada kesimpulan dari diskusi kita. Ya, jadi dari semua yang sudah anak-anak bacakan, sudah anak-anak kerjakan dan tampilkan di depan, itu sudah bagus. Dan pada kesimpulannya bahwa di dalam menghadapi keberagaman, itu kita harus memiliki yang namanya sikap toleransi. Kita harus memiliki yang namanya sikap toleransi. Karena meskipun berbagai keberagaman itu bukan berarti untuk kita saling berkelahi, bukan kita saling bertengkar, untuk kita saling berpencar. Tetapi kita harus saling toleransi. Tujuan apa toleransi? Toleransi ada supaya kita bisa hidup dalam lingkungan yang beragam. Meskipun itu beragam agama, beragam budaya, beragam bahasa, beragam suku, beragam warna kulit, beragam ciri khas yang lain, tapi kita harus memiliki toleransi. Oke, baik. Untuk itu, mari kita tutup semua proses diskusi kita dan presentasi kita dengan satu tepuk, yaitu tepuk hebat. Tepuk hebat. Aku hebat.
berkelompok melalui LKPD yang Pak bagikan. Lalu kita semua sudah melakukan mengerjakan LKPD, berdiskusi bersama-sama untuk mengerjakan LKPD, dan kita sudah presentasi. Maka tiba saatnya Pak Guru akan mengetes anak-anak masing-masing dengan menggunakan lembar evaluasi. Jadi lembar evaluasi ini Pak akan bagikan, masing-masing orang akan mendapat satu. Nanti silakan ditulis nama, kelas, lalu hari tanggal hari ini, dan ada soalnya di situ, ada bagian jawaban, silakan ditulis di bagian jawaban. Jadi ini dikerjakan masing-masing, tidak boleh nyontek, tidak boleh lihat di buku. Jadi buku cetak yang tadi ditutup, ya masing-masing kerjakan ya. Ini untuk depan, ya tidak boleh lihat di buku. Oke, sambil Pak Guru langsung ambil hasil LKPD tadi ya. Masing-masing ya. Ya langsung kerja, setelah Pak bagian langsung kerja. Pak ambil yang LKPD tadi. Ya sabar. Oh, nanti Pak bagi habis baru nanti Pak harapkan. Oke. Baik, ini LKPD-nya Pak Guru sudah kumpul ya. Ya baik, boleh silakan dikerjakan. Waktu kita mengerjakan itu selama 15 menit. Silakan. Oh iya Pak, kasih kurang saja supaya lebih cekatan lagi. Waktunya 10 menit. Ya, bagaimana? Ya, nanti. Ya, silakan dikerjakan dulu. Silakan dikerjakan ya. Masing-masing kerjakan, tidak boleh nyontek. Sudah Pak. Yang ini yuk, lanjut kerja sudah. Ya, iya, tulis hari Jumat, terus tanggal berapa? Keberagaman budaya adalah apa? Menurut anak keberagaman budaya itu seperti apa sih? Keberagaman agama adalah apa? Keberagaman agama adalah apa? Semua sudah dapat kan? Sudah. Ya. Ini hari tanggal 1.
Ya, sekarang jam 10:37. Kita akan selesai kerja itu di jam 10:50 ya. Apa yang anak-anak pikir langsung ditulis saja. Karena ini tadi materinya pas sudah kasih. Jadi ada terlintas di pikiran apa kok keragaman budaya, tulis. Nah, gitu. Yang terpenting itu ada ditulis. Seperti itu, supaya Pak Guru bisa mengukur, oh Sarlota ini dia pahamnya begini. Gitu. Oke, sudah 10:39. Masing-masing ya, tidak boleh kerjasama. Ya, di lingkungan apa? Sekolah, masyarakat, atau rumah, atau keluarga? Keluarga, sekolah, atau masyarakat? Sudah Pak. Sudah apa? Ya. Ini sudah? Siapa lagi yang sudah? Saya. Kalau yang sudah, oke, begitu. Oke, begitu. Ya. Oke. Oke, yang sudah habis boleh dikumpulkan ke depan ya. Dikumpulkan ke depan, lalu kembali duduk di tengah-tengah. Ya. Kumpulkan ke depan, lalu kembali duduk di tengah ya.
Ini dikumpulkan semua. Kumpulkan sudah. Ini semua sudah toh? Ya, sudah. Ya, sudah selesai kumpul, duduk kembali. Selesai kumpul, duduk kembali. Oke, baik. Semua sudah kerja selesai toh? Oke, baik, sudah selesai kumpulkan, maka kita sudah berada pada menjelang akhir pembelajaran. Kita akan mengisi dengan sebuah ice breaking. Kita semua dalam keadaan berdiri untuk mengisi ice breaking ini. Kita akan ice breaking, lalu setelah ice breaking kita akan nyanyi satu lagu toleransi. Ya, kita ice breaking aram sam sam. Baik anak-anak, setelah kita belajar hari ini, Pak Guru mau tanya perasaan daripada anak-anak. Rasa bagaimana setelah pembelajaran kita pada hari ini tentang apa? Keberagaman. Perasaannya bagaimana? Senang. Oke, senang ya. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya, maka kita
akan belajar materi selanjutnya. Untuk pertemuan berikutnya itu kita akan belajar lagi tentang memperdalam bagaimana itu toleransi. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan memperdalam lagi tentang bagaimana itu toleransi. Entah itu di lingkungan sekolah, entah itu di lingkungan masyarakat, atau di lingkungan rumah atau keluarga. Iya. Oke, baik. Selanjutnya, karena ini sudah di akhir pembelajaran kita pada hari ini, maka Pak Guru minta salah seorang siswa untuk ke depan untuk berdoa. Ya, kebetulan tanya di depan, ke kanan. Jadi silakan tanya. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi sebuah lagu Selamat Siang Tuhan ya. Selamat Siang Tuhan. Ya, baik. Silakan tanya. Teman-teman yang lain berdiri. Oke, silakan tanya. Selamat siang Tuhan, 1, 2, 3. Selamat siang Tuhan, haruskah terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sekarang kami sudah habis belajar, sekarang kami mau pulang. Kiranya Engkau memberkati kami dari perjalanan hingga sampai di rumah dengan selamat. Ya Tuhan, di dalam perangkatan kami sampaikan dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Satu, dua, tiga. Terima kasih Tania. Bersiap. Hormat. Selamat siang Pak Guru. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak. Kita sudah selesai belajar pada hari ini. Maka itu Pak Guru persilakan anak-anak untuk menyimpan buku dan kita akan salaman sebelum pulang. Nah, salaman ini kita akan antri dengan rapi dan tertib sebelum kita keluar dari kelas berkelompok. Kita antrinya berkelompok. Ya. Oke, silakan menyimpan buku-buku yang ada di atas meja. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke. Selanjutnya mulai dari kelompok 1 kita akan salaman untuk kita bisa pulang. Dari kelompok 1 akan pulang ke rumah, tidak boleh singgah-singgah di jalan. Ya, lanjut kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Itu di belakangnya. Itu ada. Lanjut kelompok 4. Langsung menyusul kelompok 5.